Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, program studi teknik informatika dengan NIM 240250505202030. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran perangkat lunak. Oke, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu terkait materinya itu yaitu peran perangkat lunak. Terus ada macam-macam perangkat lunak, contoh perangkat lunak, serta kategori perangkat lunak. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu peranan perangkat lunak. Jadi, peranan perangkat lunak yang pertama itu ada menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Terus yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antar software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Terus, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Yang kelima itu ada melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi perusahaan. Next, ada macam-macam perangkat lunak. Itu ada perangkat lunak berbayar, freeware, free software atau open source software, ada juga shareware dan malware, serta firmware. Kita akan bahas satu persatu ya, macam-macam perangkat lunaknya. Yang pertama tadi ada perangkat lunak berbayar. Jadi perangkat lunak berbayar itu adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial, yang dimana setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software ini dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Contohnya seperti yang kalian lihat, yaitu contohnya ada Microsoft Windows dan lain sebagainya. Next, ada freeware. Tentunya kalau mendengar kata freeware, kita pasti langsung tertuju dengan kalimat gratis ya teman-teman. Jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Contohnya itu ada produk freeware ini, yakni Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Next, ada free software atau open source software, yang dimana jenisnya ini pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya itu Linux. Dan seperti kalian lihat di materi ini. Next, ada shareware, yang dimana pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunanya berlaku dalam periode tertentu atau ada batas waktunya. Jadi dia terbatas ya teman-teman. Contohnya itu Internet Download Manager, Ultra ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Dan yang kelima ada malware, yaitu suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Contoh malware itu mencakup virus, worm, trojan horse, serta software lainnya yang berbahaya. Yang namanya yang dirancang dengan tujuan untuk merusak, pasti salah satunya termasuk virus. Ya. Terus yang keenam ada firmware, yaitu program yang tertanam pada perangkat keras hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Terus ada contoh perangkat lunak, yaitu yang pertama itu ada software system, ya, yang dimana software system itu adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur, memanajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan optimal. Contohnya tuh yang seperti kalian lihat nih, ada di materinya. Terus yang kedua ada software browser, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman. Terus next ada software office, yang dimana dia itu memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media, presentasi, dan sebagainya. Terus ada Pine software, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Terus juga ada software antivirus, yaitu program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat perusak. Terus kategori perangkat lunak. Ada dua kategori utama perangkat lunak, yakni software aplikasi dan software sistem.
Software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas. Terus, sedangkan software system dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi lain. Oke, itulah materi yang saya bawakan tadi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.